Selamat pagi, salam budidaya, sahabat booster yang ada di Indonesia. Dalam berbudidaya ikan lele banyak sekali menggunakan berbagai sistem. Salah satunya yaitu sistem booster. Mungkin banyak orang tahu tentang sistem booster, soalnya sudah tidak familiar lagi di kalangan para pembudidaya. Sistem booster yaitu merupakan suatu budidaya dengan menggunakan suplemen produk booster yang pastinya. Kemudian yang kedua dengan konstruksi kolam central drain. Kolam central drain adalah kolam yang memiliki saluran pembuangan berada di tengah kolam dengan sudut kemiringan 15-20 derajat. Tujuan adanya central drain ini yaitu agar dapat membuang kotoran dengan bersih. Jadi konstruksi kolam central drain ini sangatlah penting, yaitu untuk menjaga kualitas air agar dapat terjaga secara maksimal dalam budidaya. Selanjutnya ada beberapa tahapan budidaya ikan lele sistem booster. Yang pertama persiapan media, persiapan air, penebaran bibit, manajemen kualitas air, manajemen pakan, dan yang terakhir yaitu pemanenan. Persiapan media ada dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama apabila kolam baru diisi 100%, kemudian dibuang dengan tujuan membersihkan mikroorganisme yang masih menempel atau untuk mengecek kolam apakah kolam yang akan digunakan untuk budidaya itu bocor. Selanjutnya untuk membersihkan dinding maupun dasar kolam yaitu dengan cara aplikasi Blue Cooper. Blue Cooper ini dengan dosis 1 tutup botol Blue Cooper per 1 liter air. Jadi langkah kerjanya langsung melakukan penyikatan di dasar maupun di dinding kolam dengan merata sampai dasar dan dinding kolam bersih. Selanjutnya setelah bersih kita bilas kembali, dipastikan nggak ada sisa-sisa lumut yang masih menempel. Selesai kemudian diisi air kurang lebih 30 cm. Nah, untuk mempersiapkan penebaran bibit. Bisa dibilang dalam persiapan air ini pemberian fermentasi sangatlah penting untuk dilakukan. Yang pertama dengan tujuan untuk menumbuhkan plankton atau pakan alami. Jadi kalau misalkan mau tebar bibit budidaya ikan apapun, terutama untuk ikan lele, dipastikan air yang udah kita mau tebari ikan lele harus benar-benar siap. Siap di sini dalam artian yang pertama airnya berwarna hijau, jadi airnya nggak bening. Kemudian yang kedua tumbuh jentik nyamuk atau tumbuh plankton sebagai pakan alami bibit ikan lele. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan atau langkah-langkah pembuatan fermentasi dengan sistem booster ini. Cara-cara pembuatan fermentasi untuk menumbuhkan plankton di awal budidaya, yaitu yang pertama ada tepung gaplek atau dedek. Kemudian ada booster amino liquid dengan dosis 100 ml per kilogram dedek. Kemudian ada booster plankton 200 ml per kilogram dedek. Selanjutnya ada booster aqua enzim. Booster aqua enzim ini tujuannya sebagai fermentor, yaitu pengganti ragi dengan dosis 10 gram per kilogram dedek. Selanjutnya ada juga air 100-150 ml.
Jadi setelah tahapan fermentasi sudah kita campur semua, kemudian kita tutup rapat seperti ini, kita diamkan selama 1 kali 24 jam. Setelah itu besoknya baru fermentasi yang telah kita gunakan sudah siap ditebar atau dipakai di kolam budidaya. Untuk waktu penebarannya disarankan pagi atau siang hari pada waktu adanya sinar matahari, dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan plankton tersebut sebagai pakan alami bibit ikan lele. Syarat jadinya untuk air yang sudah jadi yaitu yang pertama air berwarna hijau, yang kedua tumbuh jentik. Jadi kalau tumbuh jentik udah siap untuk diberi bibit ikan lele. Ciri-ciri fermentasi yang jadi yaitu yang pertama dia berbau seperti bau aroma tape. Jadi baunya seperti ada kecut-kecutnya, itu fermentasi yang jadi. Kemudian yang kedua dari segi warnanya dia berubah menjadi coklat agak kematangan, jadi coklatnya itu seperti coklat agak tua. Selanjutnya ciri-ciri untuk fermentasi yang tidak jadi, yang pertama yang pasti yaitu baunya bau busuk. Kemudian yang kedua timbulnya belatung. Kemudian yang ketiga dia ada tumbuh jamur. Kenapa kok fermentasi ini sampai gagal? Itu yang pertama yaitu mungkin penyimpanannya mungkin tidak di tempat yang teduh, mungkin ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari. Kemudian selanjutnya yang pasti mungkin tidak ditutup dengan rapat, makanya ada kedap udara atau udara yang masuk yang mempengaruhi proses terjadinya fermentasi tersebut. Jadi setelah air yang kita tebari fermentasi ini jadi, selanjutnya kita melakukan tahapan yang selanjutnya yaitu tahapan penebaran bibit ikan lele. Untuk tahapan penebaran bibit ikan lele ini sebaiknya dilakukan pagi ataupun sore, sebab untuk menyesuaikan kondisi suhu di lingkungan air, jadi biar kondisinya stabil. Jadi biasanya kenapa kok saya bilang pagi ataupun sore, biasanya kalau pagi dia nggak terlalu panas, jadi nanti biar tidak menimbulkan stres pada ikan lele. Kemudian kenapa kok enggak kita tebar siang, karena kalau siang nanti terlalu panas, takutnya nanti bibit yang kita tebar nanti dia terlalu stres atau cepat stres, nanti akan menimbulkan kematian atau mortalitas pada bibit ikan lele tersebut. Jadi sahabat booster yang ada di Indonesia, sebelum kita melakukan penebaran bibit, kita alangkah baiknya harus mengetahui syarat bibit yang berkualitas dan unggul itu seperti apa. Yang pertama yaitu minimal kita harus mengetahui indukan ikan lele dari bibit tersebut. Paling enggak kita mempunyai sertifikat CPIB dari indukan lele tersebut. Kemudian yang kedua, bibitnya harus berkualitas. Kemudian yang ketiga, gerakannya lincah. Gerakannya lincah ini dalam artian harus melawan arus pada waktu uji stressing. Kemudian selanjutnya ukuran yang seragam. Nah ini yang paling penting. Jadi ukuran seragam ini yang dimaksud kalau misalkan seluruh para pembudidaya di Indonesia melakukan tebar bibit, itu paling enggak kita harus mengetahui ukuran bibitnya. Jadi kalau misalkan kita mau tebar ukur 5 ataupun 6, jadi paling enggak kita beli ukur 5 sampai 6 aja. Jadi nggak mungkin kita beli yang ukur 5 sampai ukur 10. Jadi ringnya itu terlalu jauh. Kalau ringnya terlalu jauh itu nanti dia akan menyebabkan kanibalisme pada ikan lele tersebut. Jadi takutnya nanti yang ukur 5 dia semakin ketekan, yang ukur 10 dia akan semakin besar. Nanti takutnya terjadi kanibalisme ataupun sebaliknya. Kadang ringnya presentasinya pertumbuhannya juga nggak seimbang. Jadi disarankan beli ukurannya itu yang misalkan kita mau beli ukur 5 ya ukur 5 sampai 6 seperti itu. Untuk tahapan penebaran bibit ikan lele itu yang paling penting kita lakukan yaitu aklimatisasi. Aklimatisasi di sini yaitu artinya penyesuaian suhu udara sama suhu air. Jadi misalkan begini, kalau kita misalkan beli bibit di luar kota, kemudian kita tampung di tempat kolam kita, itu alangkah baiknya kita aklimatisasi terlebih dahulu. Sebab apa? Biar tidak stres. Sebelum melakukan penebaran bibit ikan lele,
jangan lupa untuk tebar stress off ataupun stream immunofit dengan tujuan untuk menjaga atau menambah daya tahan tubuh ikan lele pada saat di perjalanan. Jadi tebar stress off maupun stream immunofit ini dengan dosis 1 sendok makan ataupun 1 tutup botol stream immunofit, lalu ditebar ke dalam kolam secukupnya. Kemudian setelah itu kita melakukan penebaran bibit. Sahabat booster yang ada di seluruh Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang pencampuran pakan. Jadi di booster itu sendiri ada tambahan suplemen atau multivitamin dicampurkan dengan pakan dengan tujuan yang pertama yaitu untuk menghemat pakan. Kita dengan adanya pencampuran suplemen ini kita bisa menghemat pakan kurang lebih 2 on per kilogram pakan. Jadi kalau misalkan kita menggunakan 1 kilo, kita bisa menggunakan cukup pakan kering 8 on dengan tambahan suplemen dan juga multivitamin. Langsung saja kita akan menjelaskan mengenai tentang campuran pakan pada ikan lele. Yang pertama ini ada sampel contoh pakan LPU1. Ini biasanya digunakan umur 1 bulan sampai kurang lebih 45 hari. Jadi untuk pencampuran pakan di usia 1 sampai 7 hari itu menggunakan kurang lebih 7 produk. Yang pertama yaitu ada amino liquid, kemudian ada vita liquid, kemudian ada stress off, ada progol, selanjutnya ada growtop, dan juga yang terakhir ada premium. Jadi ketujuh suplemen ini dicampurkan menjadi satu, ditambahkan dengan larutan air kurang lebih 150 sampai 200 ml per kilogram pakan. Sahabat booster yang ada di Indonesia, jadi dalam tahapan budidaya itu ada yang namanya grading atau sortir.
grading ini yaitu merupakan suatu kegiatan menyeleksi atau memilih ukuran ikan yang sama yang diinginkan. Dengan tujuan kenapa kok diadakan grading ini, yang pertama yaitu kita biar bisa menentukan ukuran yang sama, misalkan ada besar, ada sedang, ada kecil, untuk mencegah terjadinya suatu kanibalisme atau makan temannya. Kemudian selanjutnya fungsi yang kedua, kenapa kok diadakan grading, yaitu untuk meningkatkan tingkat efisiensi dalam manajemen pakan untuk selanjutnya. Jadi biar nanti pertumbuhannya optimal untuk masalah budidaya sampai panen. Setelah itu tahapan budidaya yang terakhir yaitu panen. Panen kalau di poster itu sendiri yaitu sekitar 2,5 bulan sampai 3 bulan dengan size kurang lebih 10. Jadi selama 2,5 bulan kita tebar ukur 5 cm, kita panen bisa sampai 2,5 bulan ataupun 3 bulan dengan kepadatan 1000 ekor per meter. Biasanya kalau misalkan diameter 3 ini kita bisa panen kurang lebih 5 kintalan. Jadi setelah itu, setelah kita panen, di poster juga ada yang namanya pengolahan ikan lele. Jadi kita tidak bingung sama sekali untuk masalah pemasarannya. Nah, untuk sahabat-sahabat poster yang ada di seluruh Indonesia, kita harus bisa menciptakan sebuah inovasi biar aneka olahan ikan lele ini kalau misalkan kita jual, kita nggak cuma stagnan di harga seperti itu, tapi kita kalau misalkan kita olah dengan berbagai macam aneka olahan seperti nugget, lele crispy, siomay, kita mendapat keuntungan yang lebih besar seperti yang ada di poster. Jadi kalau misalkan ukuran size 10 kita bisa menggunakan untuk lele crispy, kemudian size yang lebih besar, size 4 kita bisa menggunakan untuk abon, untuk bakso. Jadi segala macam ukuran tidak sia-sia, tidak terbuang sia-sia. Jadi semua masuk kita manfaatkan sebagai olahan, yang mana olahan itu pasti banyak disukai oleh beberapa kalangan, misalkan seperti kalangan anak TK. Kalau misalkan dulunya anak TK nggak suka yang namanya ikan lele, tapi kalau dibentuk menjadi berbagai aneka olahan pasti dia suka. Jadi itulah keuntungan dari booster, kita bisa memanfaatkan lele tersebut menjadi berbagai aneka olahan ikan lele. Baik para sahabat booster yang ada di seluruh Indonesia, pada intinya budidaya ikan lele ini bisa dikatakan gampang-gampang susah. Kenapa saya bilang gampang-gampang susah? Gampang kalau misalkan kita bisa menjalani suatu usaha dengan teliti, dengan tekun, dengan kerja keras, dan juga dengan niat. Tapi bisa juga dikatakan susah kalau misalkan kita tidak ada niatan sama sekali, atau niatnya setengah-setengah dalam berbudidaya ikan lele. Jadi saya sarankan untuk para pembudidaya yang ada di luar sana, khususnya sahabat booster yang ada di seluruh Indonesia, jangan ragu dan jangan takut untuk selalu berbudidaya ikan lele, untuk selalu mengembangkan potensi perikanan di wilayah Indonesia ini. Mari kita bersama-sama mengembangkan atau menjunjung perkembangan ekonomi kita, salah satunya yaitu dengan budidaya ikan lele. Sebenarnya sangat menguntungkan sekali dalam budidaya ikan lele ini kalau misalkan kita bisa berbudidaya dengan benar dan juga dengan tepat. Baik para sahabat pembudidaya yang ada di luar sana, mungkin kalau misalkan pengen berkunjung ke P2M KP Booster Center ini, atau misalkan pengen meminta bimbingan dari kami dan juga pengen belajar dari kami, silahkan kunjungi web di bawah ini atau link di bawah ini.
Cukup sekian dan terima kasih. Salam perikanan, Boster Jaya.